Ketika menyikapi perbedaan pendapat ya, maka saya sudah paham insyaallah. Ketika menyikapi perbedaan pendapat di antara ulama ataupun di antara ustadz, maka kita lihat kapasitas diri kita. Kapasitas diri kita. Kita sebagai orang awam ataukah sebagai orang yang sudah bisa membandingkan, bisa memahami dalil dan membandingkan dalil mana yang lebih kuat. Kalau kita sebagai seorang yang awam, maka kewajiban kita adalah bertanya kepada orang yang menurut kita lebih berilmu dan lebih bertakwa. Sebagai orang yang awam, inilah kewajibannya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu ketika kalian tidak mengetahui ilmunya. Apabila ahli ilmu berbeda pendapat, maka ada nilai lebih itu. Ada ahli ilmu yang dia ilmunya lebih tinggi menurut kita. Ada ahli ilmu yang dia takwanya lebih tinggi menurut kita. Intinya ilmu dan takwa ini ketika berkumpul pada seseorang itu bisa menjadi barometer bagi seorang awam untuk dipilih pendapatnya. Ini orang yang awam yang tidak bisa memahami dalil, dan itu kewajiban dia. Kewajiban orang awam itu bertaklid. Tapi masalahnya kepada siapa dia bertaklid. Nah, kepada siapa dia bertaklid ketika ada ulama yang berbeda pendapat, maka pilihlah yang ini. Ilmunya yang menurut dia mumpuni, lebih mumpuni, dan juga ketakwaannya. Apabila dia sudah mendapatkan orang yang keilmuannya lebih mumpuni dan ketakwaannya lebih tinggi, kemudian dia ikuti, maka itu sudah cukup bagi dia untuk menjadi alasan di hadapan Allah nanti bahwa kami telah memilih orang yang menurut dalil dia lebih dekat kepada kebenaran. Kalau orang yang bisa memahami dalil ya, maka dia harus memahami dalil yang disebutkan oleh keduanya. Dalilnya pendapat ini adalah ini. Kemudian dalilnya pendapat itu adalah itu misalnya. Kemudian orang yang ini yang bisa memahami dalil, dia harus memahami dalil ini, kemudian menimbang mana dalil yang lebih kuat untuk dia amalkan. Itu kewajiban dia. Itu kewajiban dia. Sehingga kewajiban-kewajiban yang berbeda-beda ini juga mempunyai konsekuensi di dalam kenyataan akan berbeda. Bisa jadi teman kita berpendapat lain dengan kita dalam suatu masalah, maka sikap kita adalah toleran. Sikap kita toleran apalagi dalam masalah-masalah yang memang dalilnya samar. Kalau masalah dalilnya jelas, maka itu hal lain. Tapi kalau masalahnya dalilnya samar, tidak ada dalil yang tegas dalam masalah tersebut, maka kita harus toleran. Intinya dalam ada khilaf yang tidak tercela ketika memenuhi beberapa kriteria. Kriteria yang pertama, belum ada ijma' dalam masalah itu. Belum ada ijma', kesepakatan dalam masalah itu. Kalau sudah ada ijma', ulama dahulu telah mengatakan demikian semuanya, tidak ada khilaf dalam masalah tersebut. Kemudian orang sekarang mengatakan boleh, maka ini khilaf yang tercela. Misalnya apa? Tentang transgender. Itu tidak ada ulama yang membolehkan dahulu. Tidak ada sama sekali. Tiba-tiba di zaman sekarang ada orang yang membolehkan, walaupun dia bergelar misalnya profesor atau doktor, tapi pendapatnya menyelisih seluruh kaum muslimin dari zaman sahabat sampai orang sebelum dia. Maka siapa yang kita ikuti? Tentunya ulama-ulama dahulu, dan ijma' para ulama adalah hujjah. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila dalilnya sudah jelas. Apabila dalilnya sudah jelas, tegas dalam masalah tersebut ya, walaupun ada khilaf, tapi dalilnya sudah sangat tegas, dan biasanya khilaf tersebut biasanya karena orang yang berpendapat dengan pendapat yang menyelisih dalil yang tegas ini belum tahu dalilnya waktu itu. Maka ini juga khilaf yang tercela. Kita tidak boleh toleran dalam hal tersebut. Kemudian yang ketiga, ada dalilnya tapi lemah sekali. Yang satu dalilnya sangat kuat sekali, yang satunya dalilnya sangat lemah sekali. Maka kita tidak boleh memilih pendapat yang dalilnya sangat lemah sekali ini. Karena
berseberangan dengan dalil yang sangat kuat sekali. Inilah yang dinamakan syadz. Khilafun syadz maksudnya adalah khilaf yang nyeleneh. Kenapa dikatakan nyeleneh? Karena pendapat ini dalilnya sangat lemah sekali, sehingga tidak boleh diikuti. Ada dalilnya tapi sangat lemah sekali. Inilah 3 kriteria yang bisa menjadi barometer bagi kita apakah khilaf dalam masalah ini khilaf yang harus ada toleran di dalamnya ataukah tidak. Dan ini mencakup seluruh khilafnya, baik khilaf dalam masalah akidah maupun khilaf dalam masalah fikih. Barometernya tadi 3 tadi. Termasuk Allahu a'lam.